Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aksi Nyata Platform Merdeka Mengajar. Baik rekan-rekan semuanya, kali ini saya akan share pemahaman tentang topik 2 kurikulum merdeka, yaitu mengapa kurikulum perlu berubah. Rekan-rekan semuanya, aksi nyata yang saya lakukan pada topik 2 kurikulum merdeka adalah dengan menyebarkan pemahaman tentang kurikulum merdeka melalui media sosial, yaitu YouTube, FB, WA, dan Instagram. Baik rekan-rekan semuanya, kita masuk ke kurikulum. Apa itu kurikulum? Pengertian kurikulum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, bagaimana kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Rekan-rekan semuanya, lalu apa fungsi kurikulum itu? Yaitu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian, kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, mengapa kurikulum itu perlu berubah? Yaitu yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Baik rekan-rekan semuanya, sudah kita ketahui bahwa perubahan kurikulum itu sudah sering terjadi. Nah, ini adalah perubahan kurikulum di 16 tahun terakhir. Yang pertama, tahun 2004 kurikulum KBK. Selanjutnya, di tahun 2006 kurikulum KTSP. Lalu, di tahun 2013 kurikulum 2013. Kemudian, di tahun 2017 kurikulum revisi. Dan yang kelima, di tahun 2020 kemarin adalah kurikulum merdeka sampai sekarang. Baik rekan-rekan semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini kita menggunakan kurikulum merdeka. Terus, kemudian apa kerangka dasar dari kurikulum merdeka itu? Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, struktur kurikulum. Yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan yang kelima adalah capaian pembelajaran. Rekan-rekan semuanya, apakah kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh pusat dapat diadaptasi oleh satuan pendidikan? Jawabannya adalah dapat. Karena satuan pendidikan itu memahami betul bagaimana kondisi ekosistem di mana murid berada dan zaman bagaimana murid dididik agar kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan murid dan terwujudnya pembelajaran yang bermakna. Baik, rekan-rekan semuanya, selanjutnya kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri merupakan pengertian dari atau yang disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KOSP. Lalu,
Apa saja komponen-komponen KOSP tersebut? Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran mencakup TP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat, pengorganisasian pembelajaran yang mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil Pancasila. Dan yang kelima adalah sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Selanjutnya, apa saja prinsip pengembangan KOSP tersebut yang harus dipahami oleh satuan pendidikan? Yaitu yang pertama, berpusat kepada murid, yang kedua, kontekstual, yang ketiga, esensial, yang keempat, akuntabel, yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Rekan-rekan semuanya, perlu kita ketahui kenapa satuan pendidikan menggunakan KOSP. Karena dokumen KOSP merupakan dokumen yang dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan satuan pendidikan. Baik rekan-rekan semuanya, demikian aksi nyata dari saya. Jika rekan-rekan berkenan, silahkan mengisi link umpan balik berikut ini. Semoga penjelasan saya mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Untuk link umpan baliknya, saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan kolom komentarnya diisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.